Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan membawa kehancuran, dan keindahan sejati terletak pada hati yang tulus serta perbuatan baik, bukan pada penampilan atau kekayaan. Jangan lewatkan konten-konten menarik lainnya. Tekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan subscribe, kamu membantu channel ini terus berkembang dan membuat konten yang lebih baik lagi. Di sebuah desa yang damai, terhampar di tepian sungai yang airnya jernih dan tanahnya subur, hiduplah seorang gadis yang kecantikannya menjadi legenda, Rinjani. Ia adalah perwujudan keindahan yang disematkan oleh alam itu sendiri. Kulitnya bak pualam, seputih kelopak melati yang baru mekar. Rambut hitam legamnya tergerai panjang hingga pinggang, laksana tirai malam yang halus, dan tatapan matanya tajam namun memesona. Penduduk desa menjulukinya sang bunga sungai, karena setiap kali Rinjani muncul di tepi sungai, rasanya seperti seluruh pagi telah datang, menciptakan gemerlap cahaya yang memukau. Namun, di balik rupa yang nyaris sempurna itu, tersembunyi hati yang diselimuti kabut tebal kesombongan dan keangkuhan yang dingin. Rinjani adalah gadis yang keras kepala dan egois. Ia selalu menolak setiap pinangan pemuda desa dengan alasan yang menghina dan meremehkan. Sumpah di dalam hatinya sudah bulat. Ia hanya mau bersanding dengan lelaki yang paling kaya, paling berkuasa, dan yang paling tampan di seluruh negeri. Hati para pemuda berduyun-duyun patah, namun Rinjani tak pernah peduli. Ia merasa dirinya terlalu tinggi untuk disentuh oleh ketulusan yang sederhana. Maka pada suatu sore yang tenang, takdir mengirimkan seorang pemuda gagah perkasa bernama Bima. Ia adalah seorang pengembara yang singgah. Wajahnya biasa saja, tertutup debu perjalanan, dan pakaiannya sederhana, namun matanya memancarkan cahaya ketulusan dan kebaikan hati yang jarang dimiliki orang. Ketika melihat Rinjani, Bima terpikat oleh aura yang begitu kuat di sekitar gadis itu. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama, sebuah cinta yang murni tanpa pamrih. Bima memberanikan diri. Ia mendekati Rinjani di tepi sungai. "Rinjani yang cantik," sapa Bima dengan suara yang lembut dan tulus. "Hatiku telah terpikat oleh segala keindahanmu. Sudikah kiranya engkau menerima cintaku yang sederhana namun tulus ini?" Rinjani menghentikan gerakannya. Ia memandang Bima dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan jijik dan meremehkan. "Hah, kamu?" Rinjani tertawa sinis, tawa yang penuh penghinaan, begitu lantang hingga seolah air sungai pun ikut bergetar. Seorang pengembara miskin dengan pakaian lusuh dan rupa biasa saja, berani-beraninya melamar Rinjani, sang bunga desa. "Aku ini pantasnya bersanding dengan Raja Agung, bukan dengan orang rendahan sepertimu. Cepat pergi." Bima tertegun, namun tidak marah. Ekspresi sedih dan kecewa menyelimuti wajahnya. Ia hanya menggeleng pelan. "Kecantikanmu memang luar biasa, Rinjani, tapi sungguh disayangkan, hatimu tidak seindah rupamu. Ingatlah, Nona, kesombongan yang terlampau tinggi hanya akan mendatangkan kehancuran." Mendengar kata-kata itu, Rinjani merasa tersinggung luar biasa. Wajahnya memerah karena amarah. "Jaga bicaramu, pengembara tak tahu diri. Daripada kau menyia-nyiakan waktuku di sini, lebih baik kamu segera pergi. Dan jangan pernah lagi tunjukkan wajahmu di desa ini." Ia pun berbalik dan meninggalkan Bima yang terdiam mematung. Bima hanya bisa menghela napas panjang, sebuah napas yang membawa kepahitan. Bima sebenarnya adalah murid dari seorang pertapa sakti, dan ia datang ke desa itu atas petunjuk gurunya. Rasa kecewa yang mendalam berubah menjadi keyakinan bahwa gadis itu harus diberi pelajaran. Ia pun segera meninggalkan desa tersebut, menghilang ke dalam rimba senja. Malam harinya, Rinjani bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Bima yang muram, dikelilingi kabut magis. Tiba-tiba, suara berat yang menggema, suara yang mirip dengan Bima, namun jauh lebih kuat dan berwibawa, menghantam telinganya. "Rinjani," gema suara itu, "karena engkau telah menghina ketulusan hati yang murni dan hanya memuja rupa serta kekayaan yang fana, maka aku akan memberimu pelajaran yang takkan terlupakan. Rupa yang kau banggakan itu akan menjadi penjara abadi bagi hatimu yang keras." Keesokan paginya,
Rinjani terbangun dengan perasaan yang sangat tidak enak. Ia langsung bergegas menuju cermin air, memeriksa wajahnya. Wajahnya masih cantik, sempurna. Hanya mimpi buruk, pikirnya, lantas ia kembali pada rutinitas kesombongannya. Ia berdandan lebih cantik dari biasanya, berencana untuk memamerkan kecantikannya di pusat desa. Namun saat ia melangkah menuju pintu, tiba-tiba ia merasa seluruh kulitnya gatal luar biasa, panas seolah terbakar. Ia menggaruknya kuat-kuat, dan betapa terkejutnya dia. Kulitnya yang seputih melati itu perlahan mulai menebal, mengeras, dan berubah warna menjadi hijau pucat. Lalu diselimuti sisik-sisik kasar yang bermunculan dengan cepat. Ia menjerit ketakutan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan, berubah menjadi geraman serak yang menakutkan. Bukan lagi suara seorang gadis. Jari-jarinya memendek, menyatu, dan berubah bentuk menjadi cakar-cakar tajam yang mengerikan. Dengan panik, ia mencoba memanggil ibunya, tetapi yang keluar dari mulutnya hanya suara krok, krok, yang menggema dan mengerikan. Ia melihat bayangannya yang terpantul di genangan air. Kepalanya memanjang, moncongnya membesar, dan tubuhnya yang ramping kini telah berubah total menjadi seekor reptil besar bersisik. Ia telah menjadi seekor buaya putih yang menakutkan. Warna putih pucat pada sisiknya adalah sisa terakhir dari kulitnya yang dulu indah, kini menjadi simbol kutukannya. Mengetahui dirinya dikutuk, rasa penyesalan yang pedih bercampur dengan ketakutan luar biasa melanda hatinya. Ia teringat jelas kata-kata Bima. Rinjani, dalam wujud buaya yang besar dan canggung, merangkak dengan susah payah menuju sungai, tempat ia dulu diagung-agungkan. Ia harus menyembunyikan wujud barunya yang memalukan. Buaya putih itu menceburkan dirinya ke dalam sungai yang dingin dan gelap. Ia bersembunyi di balik akar-akar pohon besar, menjadi penjaga sungai yang misterius dan menakutkan. Rinjani yang cantik telah tiada, ditelan oleh kutukan yang dipicunya sendiri. Yang tersisa hanyalah sang buaya putih yang setiap malam selalu meraung pilu. Raungan itu bukan karena rindu akan kecantikan, melainkan karena jeritan penyesalan yang mendalam atas hati yang sombong, yang kini terkunci rapat di dalam tubuh seekor buaya yang dingin dan bersisik. Warga desa sering melihat buaya putih besar itu. Mereka takut, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa buaya itu adalah jelmaan Rinjani. Bertahun-tahun berlalu, sang buaya putih terus menjaga sungai itu dalam kesendirian yang menyiksa. Rasa penyesalan kini bukan hanya sebatas kesedihan, melainkan telah menjadi pemahaman yang mendalam. Ia sadar betapa bodohnya ia dulu mengukur harga diri manusia hanya dari harta dan rupa yang fana. Pada suatu malam yang diterangi rembulan penuh, saat buaya putih itu sedang merangkak ke tepian untuk merenung, ia melihat seorang pria tua yang duduk di batu besar, menatapnya tanpa rasa takut. Pria itu tampak familiar. Ya, itu adalah Bima, sang pengembara yang kini telah menjadi seorang pertapa yang bijaksana, dengan janggut memutih dan mata yang penuh kedamaian. Buaya putih itu mencoba menyerang secara naluriah, tetapi Bima hanya tersenyum sedih. Rinjani, kata Bima, suaranya kini penuh kebijaksanaan dan kekuatan magis. Aku tahu, kau masih di dalam sana. Sudahkah kau temukan makna dari penderitaanmu? Buaya putih itu, yang adalah Rinjani, hanya bisa mengeluarkan geraman serak yang terdengar seperti tangisan tertahan. Ia merangkak mendekat, menundukkan moncongnya di kaki Bima, sebuah tanda penyerahan dan penyesalan yang tulus. Bima menyentuh sisik putih dingin di kepala buaya itu. Kutukan ini tidak akan hilang hanya karena air mata penyesalan Rinjani. Kutukan ini hanya bisa terangkat jika kau benar-benar memahami dan menghargai apa yang pernah kau tolak. Ketulusan yang tulus dan kesederhanaan hidup. Dengarkan aku baik-baik, lanjut Bima. Kutukan ini adalah ujian bagimu dan pelajaran bagi seluruh desa. Kau harus tetap menjadi penjaga sungai ini, bukan sebagai buaya yang ditakuti, melainkan sebagai penunggu yang melindungi. Dengan rupa yang menakutkan ini, kau akan belajar bahwa keindahan sejati terletak pada tindakan, bukan pada penampilan. Sejak saat itu, buaya putih itu berubah. Ia tidak pernah lagi mendekati desa untuk menakut-nakuti.
Ia menggunakan kekuatannya untuk menjaga sungai dari pencemaran, membantu nelayan yang perahunya terbalik, dan melindungi anak-anak yang bermain terlalu jauh di tepian. Ia menjadi penjaga misterius yang disukai, meskipun tetap ditakuti. Warga desa mulai melihat perbedaan. Mereka mengamati bahwa buaya putih itu selalu muncul saat ada bahaya, menjadi pahlawan tak terduga. Perlahan, mereka mulai menghormati buaya putih itu, memberinya sesajen di tepi sungai, dan berterima kasih atas perlindungannya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai makhluk buas, tetapi sebagai roh penunggu yang baik hati. Rinjani, dalam wujud buaya, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Bukan dari pujian atas kecantikannya yang fana, melainkan dari rasa damai karena telah berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain, meskipun harus bersembunyi di dalam tubuh yang buruk rupa. Pelajaran moral. Bima pernah berkata, kesombongan hanya akan membawa kehancuran, dan rupa hanyalah topeng yang bisa tanggal kapan saja. Kisah Rinjani, sang bunga desa yang terkutuk menjadi buaya putih, menjadi legenda abadi di desa itu. Cerita ini mengajarkan bahwa keindahan fisik akan cepat memudar, tetapi keindahan hati, kerendahan hati, dan ketulusan dalam berbuat baik adalah kekayaan abadi yang sesungguhnya. Mereka belajar untuk tidak menilai seseorang dari rupa atau harta benda mereka, karena seringkali hati yang paling mulia tersembunyi di balik penampilan yang paling sederhana, atau bahkan, seperti Rinjani, di balik sisik yang paling menakutkan. Konon, Bima si pertapa sering terlihat mengunjungi sungai itu, tersenyum bangga pada buaya putih yang kini telah menemukan ketulusannya yang hilang.